guys, selamat malam semuanya. Sekarang di Instagram CV1 Tangsel bakalan ada live streaming bareng. Kita bakalan namanya cerita sinema. Jadi di cerita sinema kali ini kita bakalan kumpul bareng SMA, SMK seluruh Indonesia. Jadi yang ada sinematografinya kita cerita di sini bareng, keseruan di balik layar, keseruan gimana proses dari praproduksi, produksinya sampai post produksinya. Nah, sekarang kita udah sama Kak Andika nih dari Diorama. Gimana kabarnya Kak hari ini? Halo, baik. Kabar baik. Alhamdulillah. Boleh kenalan dong sama teman-teman kita. Kenalan siapa kakak dan dari Diorama itu apa sih Diorama? Biar teman-teman semua tahu nih. Oke. Oke, perkenalkan. Nama saya Andika Bagus Maulana dari SMA Islam Dian Didaktika di Depok. Saya di sini mewakili organisasi Diorama Pictures untuk live streaming bareng ya sama CFS untuk ngobrol tentang film. Sama Organisasi Diorama ini sebenarnya boleh dikenalin dong sama teman-teman. Apakah ini hanya organisasi yang sifatnya tuh ekstrakurikuler atau ini sebuah komunitas yang orang lain selain dari SMA itu boleh masuk atau hanya anak-anak SMA itu yang boleh masuk untuk masuk di Diorama Picture ini? Oke. Diorama Pictures ini tuh ekstrakurikuler sinematografi sebenarnya. Tapi kita nggak jarang juga suka yang mau bantu silakan gitu. Yang mau join untuk ikut beberapa proyek bisa. Terus di Diorama Picture ini kan pasti yang pasti namanya ekskul sinematografi pasti membuat film ya. Tapi selain membuat film ini apa kegiatannya apa aja sih selain membuat film? Kan biasanya ada juga tuh beberapa ekstrakurikuler yang setiap pertemuannya ngasih pelatihan atau dia selain kegiatan membuat film dia ada fotografinya juga atau Diorama melakukan hal seperti itu atau hanya khusus untuk membuat film aja? Oh, oke. Diorama Pictures bukan cuman bikin film aja. Kita juga belajar film, kita mengulik film, dan kita juga ada bikin acara festival gitu yang namanya Dian Didaktika Film Festival. Jadi itu acara penghargaan film gitu untuk nasional, berskala nasional. Iya sih, kita juga sinema lain pasti tahulah namanya Dian Didaktika Festival itu acaranya keren banget dan banyak juga sekarang yang festival maksudnya orang-orang yang ikut festival bikin film untuk ikut festival di Dian Didaktika. Nah, berarti yang membuat festival Dian Didaktika itu apakah Diorama Picture-nya atau dari SMA-nya itu yang membuat Dian Didaktika Festival? Ya. Dian Didaktika Film Festival atau yang biasanya dikenal DDF tuh ya awalnya dari sinematografinya ya, dari diorama gitu. Tapi yang untuk orang-orang lain bisa ikut bantu untuk acara itu. Nggak harus anak-anak sinematografi diorama. Anak-anak lain bisa bantu. Terus di Diorama Picture ini anggota aktifnya itu ada berapa sih anggota aktif yang emang setiap ada kegiatan itu ikut di Diorama Picture ini? Untuk sekarang ini ya? Iya, untuk sekarang. Oke, untuk sekarang ini sih Diorama itu orang-orangnya ada dari dua angkatan. Jadi ada sinematografinya ini ekstrakurikuler ini mengambil dua angkatan aja, kelas 10 sama kelas 11. Dan dari kelas 11-nya itu ada sekitar sekarang tuh anggotanya berjumlah sekitar 10 lah. Sekitar 10 untuk kelas 10-nya ada sekitar belasan. Oke. Berarti di sana puluhan anggotanya gabung bareng untuk sharing bareng, seru-seruan bareng, nonton film bareng, kegiatan buat. Maaf. Bagaimana? Jadi di putus-putus ya? Masih putus-putus nggak coba? Tadi sempat putus tapi lancar aja kok. Jadi berarti di Diorama Picture ini anggotanya puluhan anggotanya itu kumpul bareng untuk nonton film bareng, untuk buat film bareng, sharing bareng, gimana? Iya benar.
dikumpul setiap hari Rabu, dan itu setiap pulang sekolah hari Rabu itu kita mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kadang kita belajar, Oke. kita belajar cara bikin film, ngikutin bagaimana cara menulis skenario, terus kita juga kadang-kadang nobar film, terus kita bedah filmnya, kita pelajari, Eh, sih gitu. Sekarang kita bakalan nonton film nih yang udah dibuat sama tim Diorama Picture, judulnya Jemput. Yuk, selamat menyaksikan. Ya, oke. Tadi kita udah nonton bareng-bareng sama teman-teman semua gimana keseruan film Jemput ini. Nah, sebelumnya mau tanya dulu nih. Kak Andika tuh di film Jemput kali ini tuh jadi bagian apa tuh? Saya di film Jemput ini jadi bagian dari sebagai sutradara sama penulis Oke, skrip. apalagi sebagai sutradara sama penulis nih pasti tahu banget lah maksudnya seluk-beluk cerita ini karena kan yang membuat juga kebetulan kakak. Nah, tapi sebenarnya latar belakang maksudnya dibuat film ini sama teman-teman diorama bareng-bareng itu latar belakangnya kenapa sih? Apakah ini untuk sebuah lomba atau untuk sebuah festival atau misalnya project-project iseng aja sama teman-teman? Oh iya, sebenarnya kita tuh buat film itu karena emang ini ya ada jadwal-jadwalnya untuk bikin film gitu. Udah saatnya untuk bikin film, dan nanti hasil filmnya bakal dilombain di berbagai festival yang ada di Indonesia ini. Oke. Oh iya, buat teman-teman juga tadi kan Kak Andika udah bilang tuh filmnya bakalan diikutin festival-festival. Nah, sekarang itu juga festival-festival tuh daftarnya gampang banget ya. Festival di baik Indonesia maupun festival internasional itu udah sangat banyak. Iya. Nah, itu bisa teman-teman cari juga di internet, banyak iklan-iklan juga festival-festival film, info-infonya banyak. Nah, terus sebenarnya pesan yang mau disampaikan dari film Jemput ini kan pesan yang ingin ditonjolin banget sama kakak nih sebagai penulisnya, apa sih pesan yang biar penonton itu ketika nonton film ini dapat hikmahnya lebih gitu? Pesannya ya? Pesannya tuh lebih ke arah pesan yang disampaikan oleh film ini tuh dekatilah keluarga gitu loh. Oke. Mau maaf. Aduh, jatuh. Pesan yang disampaikan tuh orang jahat aja itu masih punya hati gitu loh. Tapi kita juga sebagai orang harus tetap hati-hati sama orang gitu loh. Oke. Sama orang asing. Berarti Gitu sih pesannya. Oke. Berarti gimana caranya, maksudnya keluarga saling dekat antara hubungan anak dengan orang tua dengan benar. anaknya, karena ketika hubungannya saling dekat juga pasti akan saling menjaga satu sama lain. Misalnya kayak tadi Betul. di film ini kan juga sebenarnya anaknya selalu merasa kenapa sih ayahnya selalu sibuk gitu istilahnya. Anaknya juga di dalam film ini, berarti di dalam film ini juga sebenarnya terkandung pesan-pesan yang sebenarnya tersirat untuk para orang tua agar tetap lebih dekat, tetap bareng-bareng sama anaknya. Betul. Terus kenapa memutuskan untuk ngambil genre film seperti ini sih? Ini kan film unsur drama yang membangun emosi ini. Sebenarnya kenapa kakak mutusin, apalagi sebagai sutradara, untuk ngambil film gini, terus ada mulai dari colornya di konsepin hitam putih. Oke. Sebenarnya kita memutuskan untuk ngambil genre ini karena itu kebetulan ceritanya kan tentang pembunuhan ya. Oke, ya. Tentang ya gitulah. Dan itu kan sekarang juga waktu itu bikin film itu lagi marak-maraknya berita pedofilia, pembunuhan, cabulan, gitu-gitu. Jadi kenapa kita nggak ngangkat cerita gitu aja gitu? Tapi kita kemas dengan plot twist dipatahkan di ending seperti itu. Dengan nempel ada tadi unsur foto anaknya itu di tembok, ditempel itu ya. Terus sebenarnya berarti kan film ini kan mengisahkan tentang sebuah keluarga yang maksudnya yang harus emang
dekat gitu antara hubungan anak sama orang tuanya, orang tuanya dengan anaknya juga harus selalu dekat. Nah, berarti film ini tuh dibuat untuk pesannya lebih kepada film, istilahnya film pesan pada film keluarga lah. Terus pasti kan film, terus mau nanya nih, film durasi 7 menit 50 detik ini pasti kan proses pembuatannya tuh tim diorama tuh paham banget lah. Nah, mulai dari proses praproduksinya ini berapa lama sih untuk menyiapkan film untuk film jemput durasi 7 menit 50 detik ini? Oke. Untuk praproduksi ya itu memakan waktu sekitar semingguan. Oke. Dan lamanya tuh di penulisan naskahnya. Oke. Karena kan harus riset, harus gimana. Berarti Itu mulai lamanya berarti mulai dari mencari sama ya. sama di brainstormingnya. Oke, iya. Nah, berarti mulai dari brainstormingnya itu sampai maksudnya rapat-rapat sama teman, nyusun naskahnya, itu berarti ngabisin waktu 1 minggu ya kak? Terus? Iya, sekitar 1 mingguan. Oke. Terus di dalam proses tadi kan udah proses praproduksinya, terus kita ke proses produksinya nih. Proses produksinya sendiri untuk film durasi 7 menit 50 detik ini ngabisin waktu berapa lama sih? Kan itu kan ada, kalau misalnya buat film kan kadang-kadang film lama taunya buatnya sebentar, atau kan bisa jadi film sebentar, ada beberapa sinema juga yang ternyata buatnya juga lama. Kalau tim diorama sendiri ini untuk membuat film jemput durasi 7 menit 50 detik ini berapa lama di proses produksinya? Proses editing atau syutingnya? Syutingnya, produksinya. Syutingnya? Iya, syutingnya. Syutingnya cuma memakan waktu 1 hari aja. Oh, 1 hari. Berarti Cuma memakan 1 Oke. hari. boleh diceritain lagi dong, di proses produksi ini siapa aja sih orang-orangnya dan totalnya krunya ada berapa, dan di proses produksi ini apakah ada kegiatan-kegiatan khusus yang dilakuin sama diorama, ataukah ada reading sebelumnya, ada di praproduksinya ada reading dulu untuk membangun talent-talentnya ini? Oke. Itu kita kebetulan memakai para talentnya. Kita udah sempat pernah make di beberapa film sebelumnya, jadi kayak ya udah terbiasa lah untuk bikin filmnya. Oke. Terus juga kita waktu itu bikin filmnya, krunya sekitar ada, waktu itu masih ada 11-an apa, masih nginjak belasan, kan sekarang udah 10 ya. Oke. Karena udah beberapa orang yang beberapa teman kita yang udah keluar gitu, tapi kita masih berhubungan baik kok. Oke. Berarti di film jemput ini kru-krunya, orang-orangnya mulai dari kakak sampai teman-teman ini ada sekitar 11-an. Terus di dalam produksi ini kan pasti ada aja tuh kendala-kendala yang kadang-kadang entah kendala kecil atau kendala besar. Bisa diceritain nggak, ada kendala nggak sih di dalam proses produksi pembuatan film jemput ini? Ada kendalanya, kadang suara bocor, terus ada kameranya bocor, ada di belakang misalnya ketahuan, misalkan ada soundnya kelihatan gitu. Iya, oke. Terus yang paling parah kendalanya itu mobilnya mogok. Oh iya. Habis. Berarti sampai kendala-kendalanya tuh ya, maksudnya banyak lah kendala-kendala yang emang dialami sama sineas muda. Kalau misalnya bisa bikin, bukan sineas muda aja, sineas untuk membuat film gitu, kadang-kadang ada aja kendala kecil, kendala gede yang sebenarnya kadang-kadang kita udah siapin, ternyata kejadian di tempat nggak seperti apa yang kita harapin. Terus untuk itu kan adegannya di dalam mobil, susah nggak sih kameranya, maksudnya nyusun gambarnya, angle-nya di dalam mobil itu? Lumayan susah, karena kan kita juga harus menggeser beberapa barang yang ada di mobil itu kan. Terus juga kita buat yang di dalam mobil itu, kita di belakang kamera tuh ada sekitar 3 orang atau 4 orang gitu waktu itu. Jadi kita juga harus ada yang pegang ini nih. Bagi kan mobil kan juga nggak banyak ya space-nya ya. Space-nya nggak banyak. Terus di situ juga pernah awalnya pas dilihat hasilnya ada sound-nya gitu dipegang, kelihatan di kamera.
Bocor-bocor. Akhirnya gitu. mau nggak mau ulang lagi. Terus ada lagi, akhirnya mau nggak mau dipotong, Oke. frame-nya dipotong. Tapi berarti di proses produksinya ini cuma makan waktu 1 hari ya? Berarti itu dari pagi sampai sore apa? Iya. Itu kan 1 hari itu untuk membuat waktu film yang durasi 7 menit 50 detik ini kan juga lumayan mepet tuh. Apa tim diorama merasa waktunya sempit atau cukup buat tim diorama untuk membuat film Jemput ini? Kita waktu itu berusaha untuk mencukupkan untuk 1 hari aja sih, karena dapat lah, karena kan latarnya di situ aja, Oke. nggak kemana-mana, jadi ya dapatlah 1 hari mah ini mah tuh. Terus setelah proses produksi di post produksinya ini mulai dari pemindahan file, editing sampai proses finishing atau bahkan ada revisi ini ngabisin waktu berapa lama sih? Oke. Saya ceritain ya. Oke. Ya. Jadi proses editing itu juga memakan kurang dari seminggu. Proses editingnya kurang dari seminggu. Terus kita sempat setelah proses editingnya selesai, kita screening di sekolah, nonton rame-rame gitu sama anak-anak sinemnya, hasil filmnya. Awalnya film ini tuh judulnya, ada judul awalnya tuh ini, Merah Muda. Merah Muda. Oke. Awalnya judulnya Merah Muda, terus akhirnya karena pas kita nonton, kok judulnya kayak agak ada yang kurs gitu ya. Akhirnya kita diskusi lagi, judulnya berubah jadi Jemput. Berarti sebelumnya judulnya Merah Muda itu kenapa teman-teman awalnya ngasih judulnya Merah Muda terus lah ganti ke Jemput gitu? Alasannya apa awalnya ngasih nama Merah Muda terus ganti ke Jemput? Ya, awalnya ngasih nama judulnya Merah Muda itu karena itu kan tentang sepatu warna pink itu kan. Oh iya. Okay. Anak yang hilang itu menggunakan sepatu warna pink. Oke. Diambil sama bapaknya, dikasih ke anaknya, gitu kan tadi filmnya ya. Nah, iya, tapi kan karena filmnya jadi hitam putih ya, krom warnanya ya. Itu warna pinknya itu nggak ketangkep sama ton merah putih, hitam putihnya itu. Jadi nggak ada, kayaknya kurang deh kalau nggak ada warna pink, nggak ada warna pinknya. Ya udah kita ganti aja jadi judulnya Jemput gitu. Berarti karena konsepnya juga berubah, tadinya berwarna jadi warna hitam putih, akhirnya judulnya mau nggak mau juga diganti ya, karena kalau hitam putih kan nggak kelihatan warnanya gitu. Terus terus di proses post produksi ini ada nggak sih kendala-kendala? Biasanya kalau di proses post produksi ini biasanya kendalanya nih lebih ke teknis ya, atau editingnya kadang-kadang yang salah, cutting-cuttingnya di post produksinya. Ada nggak sih kendala-kendala di post produksinya? Setelah produksi ya? Iya, setelah produksi. Kendalanya apa ya waktu itu ya? Nggak ada sih, alhamdulillah nggak ada kendala. Maksudnya setelah revisi untuk ganti judul, terus ya udah tonnya seperti itu, ini nih udah selesai. Jadi kayak oke. Terus ada bagian-bagian khususnya nggak sih, misalnya apakah sama ini benar ini bocor nih, dipotong aja kayak gitu. Okay. Oh berarti ya kendala-kendala pada umum yang dialami sinias-sinias lah dalam membuat film. Kadang ada kadang kita kendala-kendala yang biasa terjadi. Kadang kita udah pada saat proses syuting kita lihat udah oke, taunya pas kita cek lagi di layar tiba-tiba ada aja yang hal kecil yang bocor. Pasti pas kita nonton tuh pasti ada aja gitu. Iya. Terus di proses post produksi ini ada bagian-bagian khususnya nggak sih, misalnya editing orangnya beda lagi atau ada yang merangkap sama? Semuanya punya job masing-masing. Okay. Terus untuk semuanya punya job masing-masing. Kalau di post produksinya ini kayak misalnya orang yang aransemen musiknya, scoring musiknya, terus editingnya itu totalnya berapa orang di proses post produksinya ini? Satu orang aja waktu itu. Oh berarti editor yang ini. Berarti di editornya sekalian cari musik, bikin musik gitu-gitu ya? Iya. Oke. Iya. Iya, tapi kan secara di film tadi kan kita juga nggak memakai musik yang terlalu jelas gitu. Kita cuma memakai suara
suara berita, suara polisinya, Oke. gitu-gitu Oh, berarti ya. aja. Terus kan ini kan tadi kan kita udah sama-sama nih sama teman-teman udah bareng-bareng kita nonton film Jemput. Gimana? Pesan dari film Jemput ini adalah kita harus dekat sama keluarga, orang tua dekat sama anak, saling peduli antara keluarga. Terus ada nggak sih itu kan pesan untuk penonton. Sekarang pesan kakak kasih pesan dong untuk sinema Indonesia ke depannya, terkhususnya buat sinias-sinias muda SMA SMK di seluruh Indonesia. Lebih ke harapannya sih, harapannya apa buat sinema Indonesia dan khususnya SMA SMK seluruh Indonesia. Oke, ini pesan buat para sineas-sineas yang ada di Indonesia ya, terutama sineas muda. Oke. Tetap pesannya cuma simpel aja, tetap berkarya, Ya. tetap berkarya, jangan pernah takut ambil cerita Oke. yang menurut bahkan banyak orang yang wah ini filmnya keterlaluan nih, Oke. apalah. Oke, Jangan takut. Oke. Jangan takut sama begitu-gitu, karena kita berkarya menunjukkan ekspresi kita kan. Ya. Sebenarnya film itu juga secara tidak langsung menunjukkan ekspresi para pembuat filmnya. Oke. Jadi jangan takut. Berarti intinya jadi diri sendiri, lakuin apa yang mau kita buat, dan terus teman-teman semua berkarya. Selain berkarya juga jangan berpatokan kita misalnya bikin film hanya untuk sebuah kompetisi, tapi juga kita sama-sama kayak gini berkolaborasi bersama. Terima Iya, kasih. betul. Oh iya. Sama ada satu lagi. Iya. Bikin film pakai hati. Oke. Jadi jangan bikin film karena untuk di lomba Oke. untuk berpikiran hasilnya gimana. Oke. Ya. Jangan berpikir seperti itu. Jadi kayak bikinlah karya sesuai hati kalian ikhlas untuk bikin film ini. Oke. Dan karena apa? Karena pasti ada nilainya kok. Oke. Mau menurut orang-orang filmnya jelek mau gimana? Itu kan effort kita masing-masing. Wah, tuh pesannya buat Jangan teman-teman, pernah- berarti buat film dengan hati, jangan pernah takut salah, dan jangan pernah takut ketika orang berkomentar positif itu sebagai dukungan buat kita, dan ketika orang berkomentar negatif itu justru sebenarnya koreksi-koreksi kecil yang justru membangun kita untuk terus berkembang. Terima kasih buat Kak Andika dari Diorama Picture. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah nonton bareng, udah nonton live streaming bareng kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti teman-teman bisa saksiin live streaming selanjutnya. Nanti bakalan kita update terus kalau mau ada live streaming bareng. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.